Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini Babe Udin mau cerita yang yang aneh. Yang kata orang kalau Babe Udin mah enggak, kalau udah biasa. Babe Udin kasih pandangan dulu ya. Jadi begini, kalau orang nih kepengen tahu kok Bang Udin kok bisa lihat hal-hal yang aneh gitu, yang gaib gitu. Sebenarnya semua orang bisa, cuma mereka tuh nggak ngerti harus bagaimana gitu. Jadi pertama-tama harus bersihin dulu badan kita nih, bersihin badan ya, harus bersihin badan kita, dibersihkan ya. Jadi dari kotor-kotoran, artinya tuh dari perbuatan kita yang nggak bener. Misalnya dulu kita berbuat kesalahan nih, kita pasti bisa ukur sendiri, sekian ya. Wah, malam saya dulu gini-gini. Itu kita perbaiki sedikit demi sedikit ya. Jadi pertama yang kita perbaiki wudhu kita. Jadi wudhu, yang disebut wudhu, kalau dalam ilmu syariat sih wudhu begitu aja, ambil air apa dia nggak tahu maksudnya, mana-mananya maksud ngerti, kurang ngerti. Tapi dalam ilmu hakikat ya, wudhu itu misalnya tangannya dicuci, jadi tangan kita ini nggak boleh sembarangan ya, nggak boleh sembarangan bompar orang apa nggak boleh ya. Terus murni mulut, nah itu juga sama, nggak boleh ngomong sembarangan, nggak boleh, apalagi fitnah orang. Orang difitnah nggak boleh ya. Ya pokoknya ente tahu dah, ente jaga wudhu semuanya ya. Mana dari kita wudhu tuh harus kita paham ya. Nggak ada yang nggak ngerti nih muka tuh jangan nanggung malu. Jangan nanggung malu. Tahu matanya ya, mata nggak boleh lihat sembarangan. Hidungnya dibersihin, jangan suka banyak bohong ya. Hidung tuh lambangkan kebohongan ya. Jadi begitulah caranya kalau kita mau membersihkan diri, dijaga. Itu yang pertama, wudhunya. Yang kedua, harus banyak-banyaknya Tuhan di hati. Itu harus ingat zikrullah, artinya mengingat Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Karena la ilaha illallah itu afdol. Jadi itu cuma pernah dengar doang nih, afdolu zikri fa'lam anahu la ilaha illallah. Udah dikasih penjelasan tuh kalau kita mau kirim di musola atau di masjid, afdolu zikri fa'lam anahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi keutamaan afdol itu artinya keutamaan atau yang paling utama. Yang paling utama mengingat Allah itu la ilaha illallah. Itu udah banyak dijelaskan dan itu hadisnya benar-benar sahih ya. Kenapa la ilaha illallah? Karena pada akhir hayat kita bisa mengucap la ilaha illallah, itu udah dijamin masuk surga ya. La ilaha illallah, padahal itu udah satu jaminan. Kalau kita di sini lantip, artinya setiap saat
kita nyebut la ilaha illallah ya, setiap saat selama kita hidup itu udah otomatis begitu itu. Jangan kan gitu, kita kesandung aja la ilaha illallah gitu. Karena udah terbiasa. Jadi kalau orang udah biasa nyebut la ilaha illallah, pasti dia mau ngapa-ngapain juga kalau udah kaget apa la ilaha illallah tuh. Itu gampang aja contohnya tuh ya, nyebut dalam diri kita la ilaha illallah ya, selalu ingat Allah. Artinya itu membersihkan diri kita juga ya. Terus ini mata kita nih, pandangan mata kita juga jangan sembarangan melihatnya. Yang mesti kita lihat tuh ya, selalu mengingat Allah, melihat akan Allah Ta'ala, kebesaran-kebesarannya maksudnya tuh itu, supaya mata kita juga nanti terlatih gitu. Jadi yang kayak begitu tuh jangan kita liatin dah ya, yang kayak begitu. Itu akan membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran, dari kegelapan-kegelapan hati kita. Hati kita menjadi terang. Itu terang keluar dari mata, apa yang kita pancarkan keluar dari mata, maka terlihatlah akhirnya semua ya, diperlihatkan oleh Allah tentang kebesaran-kebesarannya gitu ya. Jadi intinya nggak usah takut, sebutlah zikrullah la ilaha illallah, karena itu afdol keutamaan ya. Ente tahu yang dimaksud keutamaan gitu. Nah jadi nah gitu dulu deh bimbingan Babe ya. Kenapa kok nanti orang emang bener apa Babe bisa lihat ini? Nah Babe ngalamin sendiri, ngapain udah tua kayak gini bohong ya kan. Babe lihat sendiri. Jadi ceritanya begini nih, Babe cerita sekarang. Jadi begitu di sana tuh jaga malam begitu. Ini satu saat nih ya, lagi jaga malam. Babe kan selalu duduk aja tuh, duduk gitu bersila gitu, kadang diem ya, selalu ingat Allah gitu. Kadang nengok sana, nengok ke pagar gitu. Terus 1 jam kemudian kalau udah jam 12 ini kontrol gitu. Ada tuh kontrolan Babe juga tuh ada. Nah satu saat nih pengen rebahan nih. Dia rebahan tuh bukan berarti Babe tidur, artinya melek tapi sambil rebahan gitu ya. Yang satu tangan di sini jadi begini, yang satu di sini begini, ngeliatin ke arah sekolahan, bukan arah pagar, bukan, ngeliatin ke arah sekolahan. Ngeliatin sekolahan lagi rebahan tuh di depan masjid ya. Nah tiba-tiba tuh ada anak kecil masuk ya. Kalau gue bilang sih anak kecil, maksudnya tuh anak umuran kurang lebih SMP kelas 3 atau SMA kelas 1 dah. Itu masuk. Tapi menghitung diri, gitu ngeliat tuh anaknya gempel. Gempel tuh artinya sekel, bersih sekel gitu anaknya. Masuk. Tapi diam aja, pura-pura aja nengok sana terus. Dia ngelongok, dipikir Babe tidur kali, dia longok begini, deket banget kayak lagi gini, dia ngelongok gitu. Dia ngelongok, Babe tangkep tangannya, tep gitu, kena, tangkep tangannya kena, tep satu. Ini tangannya yang kebetulan kena yang kiri gitu, tep gitu, kena satu. Babe tarik begini, dia berontak. Dia berontak. Babe ngeliat mukanya, oh mukanya kayak gitu ya. Tuh anak sih gak jelek-jelek amat, emang ya bersih anaknya, sekel gitu, keren juga sih anaknya, agak gemukan gitu. Tangkep, Babe lihat ini, tuh anak nangis, oh nangis kan, nangis. Babe bilang begini sama dia, lu jangan masuk kemari lagi ya, di sini tuh udah banyak yang nungguin, dan
Jadi jangan ditambah lagi ya. Dia sambil nangis sambil manggut-manggut. Sambil nangis sambil manggut. Ya babe merasa kasihan gitu kan. Babe lepas nih. Cet begitu babe lepas. Tahu nggak kecepatan larinya dia itu kayak angin. Jadi kita cuman kan babe tetap ngeliatin gitu. Shoot. Jadi larinya tuh ya kelihatan gitu, bajunya kelihatan. Dia pakai baju putih, celananya kayaknya kayak celana apa ya? Celana jin gitu tapi warnanya agak hitam apa gimana ya? Ya rada-rada samar waktu itu celananya. Tapi cuma ngeliat mukanya, lihat bajunya, ambil lepasin nih. Itu dia set gitu langsung keluar pintu gerbang yang gede aja deh. Kalau di apa tempat babe itu ya pemusola tuh ada pintu gerbang yang gede, itu ada pintu gerbang yang kecil. Waktu itu kurang lebih tahun 2009 akhir kalau nggak salah. Jadi babe udah berapa tahun ya? Ya 4 tahunan dah. Cut. Baru jadi. Zaman kepala sekolahnya waktu itu Pak Haji Daryanto. Gitu. Cut. Babe terus langsung ngeliatin dia. Jadi cut gitu kelihatan doang tuh cepet. Babe diem aja. Babe diam gitu kan, udah nggak pikirin gitu. Nah satu saat pas malam keduanya babe kan mau makan, lapar ya. Mau makan Indomie. Babe ke tempat warung Indomie. Dulu warung Indomie itu adanya di yang sekarang ada nasi goreng. Nah, jadi apa namanya, di depan sadar 5 depannya. Nah sekarang kan itu udah jadi tempat cukur. Nah babe di situ. Cuman kan warungnya nih kesana kelihatan gitu kan. Mau makan mie situ. Tiba-tiba babe nengok. Ini baru dia dudukin karena panas kan. Babe nengok. Tahu ada orang tuh set masuk. Kan kelihatan dari sini tuh masuk ke sal itu kan. Gang itu. Sal itu. Terus babe bilang, Pak, bentar ya. Ada orang masuk itu ke sekolahan. Babe jalan tuh. Nyari sana. Ternyata enggak, orang babe gembok. Pagernya tuh pintu kecil babe gembok. Babe jalan, babe tendang ini antu. Pintu gerbangnya si SD 011. Buar aja dulu pintu gerbangnya sebelah sini. Di atas sini agak ke atas. Buar kenceng biar maksudnya yang jaga tuh bangun. Kali-kali aja ada orang masuk ke SD 11. Ya udah babe jalan, nggak ada apa-apa. Udah deh, terus berikutnya ya nggak ada apa-apa. Begitu udah mau terakhir babe masuk malam nih, ya waktu itu malam Jumat, malam Sabtu. Bukan malam Jumat, terakhir masuk malam Sabtu. Nah babe tuh balik lagi makan ke situ. Dari situ, nah itu udah tuh orang masuk lagi situ. Babe kan nengok, nguber lagi cari. Babe masuk ke sal itu tuh, buka gembok, nggak masuk ke sal itu nyari. Nah, ada orang ini juga kekunci, balik lagi, gembok lagi kan. Nah, karena ninggal itu lagi, kalau itu udah lagi makan gini nengok gitu. Aduh balik lagi makan lagi kan.
mie-nya makan mie selesai, nggak ada pesan apa-apa, ya kan. Nah, Babe lewat di gang gang yang kecil itu tuh, yang sekarang jadi Indomaret, ada sebelahnya ada gang kecil tuh. Nah, situ. Dulu itu rumah si Edo tuh, Indomaret rumah Edo dulu masih sini, terus ada pohon bambu, ada apa, terus ada tiang listrik tuh di depannya situ. Tiang listrik dari betonan, dari coran tuh beton. Nah, Babe tuh jadi punya pikiran nih, jangan-jangan orang yang mati nabrak tiang listrik ini nih di sini mati, katanya mati di tempat, meninggal di tempat gitu. Apa iya ya Babe? Terus Babe ngomong tuh, ya kan, pas Babe ngomong, jangan suka ganggu orang-orang salib tuh, apalagi sama Babe. Babe bilang gitu ya, nggak ada orang, cuma Babe ngomong aja pasti dimumpet ya, pokoknya kalau ganggu nanti kalau Babe lihat lagi, Babe pegang, lihat aja, Babe gitu, nggak ancam kan. Udah seminggu 2 minggu Babe lupa nih, Babe lupa. Udah 2 minggu 3 minggu, tiba-tiba kan Babe masuk malam nih, cuman kan sore Babe udah ini kan, udah masuk. Jadi pas Babe masuk tuh sorenya tuh jam habis isya, Babe keluar dari sekali itu tuh. Lalu tiba-tiba Babe lihat dia lagi duduk persis di situ tuh, di bawah tiang listrik yang betonan itu. Di situ kayak ada undakan dari semen gitu ya, karena itu batas apa namanya, di situ ada kembang, pohon kembang. Nah, di belakangnya tuh mau pohon ini di rumahnya si Edo, pohon bambu. Babe ngeliat dia tuh lagi duduk. Babe lihat, dia juga ngeliat. Babe mau lari mau tuh, mau Babe tangkap. Tuh dia lari kencang banget. Masuk ke gang kecil itu ke sono. Babe terus lari, Babe longo. Babe bilang, dasar lo setan, lo lari lo kencang banget gitu. Jadi Babe kan penasaran nih, ini siapa sih gitu. Babe tanya nih, Babe tanya, ternyata tuh orangnya katanya nih cucunya Haji Saipul katanya. Masa sih, lemah tuh Babe. Babe tanya tuh sama orang yang gendong tuh, si apa namanya tuh, temennya si Wawan tuh, si apa, Budi apa siapa ya, lupa Babe tuh. Kan dia rumahnya memang abis gang kecil, rumahnya dia si Budi, rumahnya dia tuh Budi apa siapa namanya lupa, yang rumahnya tuh sekarang jadi emperannya tuh ada banyak ini tuh orang dagang tuh, pedagang. Nah, itu rumahnya tuh sampai sekarang tuh. Ketemu kebetulan sama dia, Babe tanya, dulu bener ada orang mati nabraknya? Iya, saya yang gotong, orang saya gotong tuh, baju saya tuh banyak darahnya kan. Cuman itu udah mati di tempat. Oh gitu, ya kan. Oh, nah, Babe jadi paham. Nah, karena dapat informasi katanya cucunya Haji Saipul, katanya nggak tahu deh, dari sana atas naik motor mungkin hilang kendali, katanya motornya motor King apa RX King, hilang kendali, wah itu nabrak tiang listrik itu, katanya pecah kepalanya. Nah, ya itu sih cuma perkiraan aja Babe, bener apa enggak ya, apa bener cucunya saya itu, udahlah. Jadi itu seterusnya sampai saat ini, itu juga waktu Babe masih kerja di situ ya nggak ada apa-apa, nggak ketemu dia lagi. Jadi itu memang agak seru. Jadi Babe cerita ada lagi yang sebelumnya nih, waktu itu baru masuk itu kan zamannya Pak Mangiman Siregar, itu kan pintu gerbangnya belum bagus gitu. Nah,
mobil gembok dari luar kan, kunci dari luar untuk gerbang. Babe pergi makan Indomie juga, cuman warung Indominya bukan yang di situ belum ada waktu itu. Babe ke kiri nih, makan di Indomie di sampingnya yang sekarang nih, jadi tukang sayur, tukang gado-gado lontong. Dulu tuh Indomie situ. Nah sebelahnya bengkelnya Bang Acing. Nah sebelahnya bengkel Bang Acing. Nah ini yang sekarang jadi gado lontong, dulu Indomie situ. Nah di situ ternyata banyak juga ya pentolan orang situ tuh. Banyak tuh babe cerita, ngobrol ya, seru juga gitu. Nah ngobrol soal agama gitu. Suatu saat babe mau jalan ke situ tuh, babe pintas ngelirik tak gitu. Babe ngelirik, babe lihat kayak ada babi ngepet lagi segitu. Nah, pas sampai situ tuh ngobrol bentar, babe bilang, ini sama si Erwin nih. Si Erwin tuh dulu satu perguruan babe, jadi dia di bawah babe dia waktu di PP di Perisai Putih. Nah si Erwin nih ada di situ. Babe bilang gini, Win, seumur hidup lu pernah lihat nggak yang namanya babi ngepet? Wah belum pernah tuh gue ngeliat gitu-gitu. Lihat kuntilanak belum pernah tanya. Oh gitu. Lo mau lihat babi ngepet tuh gitu. Wah emang ada? Itu babi ngepet tuh. No. Lalu nengok, ngeliat dia. Ambil batu tuh, batu bata, jubur sama si Erwin tuh. Kubur lari, jubur disabit. Ternyata cepetan babi ngepet lagi juga. Mas aja. Si Erwin datang, gimana Win? Gila larinya kenceng banget kan. Babi ngepet larinya kenceng. Gua kena nih. Gue tanya sekarang sama lu jelas gak ngeliat itu babi ngepet? Ya kan? Iya bener itu babi ngepet. Orang gue jelas, gue berat. Berarti sekarang nggak seumur hidup dong. Barusan gue lihat babi ngepet. Iya baru ini nih gue. Seumur hidup gue katanya si Erwin. Seumur hidup gue baru ini gue lihat babi ngepet katanya. Babi ngepet lagi mendok di situ. Gue bilang si Erwin gak kena disambit. Udah. Terus dia kan mau ngomong seumur nih. Gua terus terang baru lihat itu babi ngepet. Ya, sekarang gue tanya sama lu nih. Lihat kuntilanak belum pernah lu ya? Belum. Lu mau lihat nggak? Oh enggak. Oh. Enggak, gue gak berani kalau kuntilanak katanya. Nah, jalan ya udah. Kalau mau gue kasih tahu nih, gua jalan nih sekarang, gue ajak. Nggak ada kuntilanak soalnya. Oh enggak berani gue. Udah enggak berani. Jadi, kita makan dulu dah. Kita pada makan itu aja tuh. Apa namanya, mie ya kan, Indomie goreng. Kalau babe kesukaan dari dulu Indomie goreng. Indomie tuh udah lama tuh Indomie goreng. Habis makan Indomie apa, masuk lagi deh ke sali itu. Ya nggak ada terjadi apa-apa sih. Jadi kurang lebih babe di situ setengah jam. Jangan ngobrol dulu, ngobrol. Masuk lagi sal itu, yang nggak terjadi apa-apa. Habis saat babe masuk sal itu ya babe kontrol lagi, langsung kontrol, nggak ada masalah apa-apa. Balik lagi ke pos nulis ya, kontrolan apa aman, selesai. Terus balik lagi ke itu depan masjid ya, duduk aja lagi di situ, pegangin tasbih aja gitu. Tapi ya babe sambil senyum-senyum, nggak senyumnya bukannya apa-apa. Rasain lu ya, baru sekarang lu lihat babi ngepet ya gitu. Nah, kira-kira jadi ada serunya juga tuh. Ya duluan yang babi ngepet ketimbang sama itu anak tuh. Karena yang itu anak gerbang udah jadi zamannya Pak Haji Daryanto. Kalau yang babi ngepet tuh zamannya Pak Mangiman Siregar. Tuh kira-kira. Jadi begitu aja nih dulu nih ya. Biar ente pada tahu, biar ente juga metik hikmahnya. Jadi ada orang yang percaya, ada juga orang yang enggak. Kalau orang yang enggak percaya karena dia belum pernah nemu apa-apa kayak si Erwin tuh, akhirnya begitu udah nemu tahu gitu nguber malah jadi percaya.
kalau babi ngepet bener gitu. Nah, jadi supaya ente paham, nggak ada orang yang bisa ya dapetin tuh babi ngepet yang asli, nggak ada. Karena babi ngepet itu bukan sembarangan, itu dikontrol dia tuh sama jin. Jadi dia tuh muja sama jin tuh. Makanya dia jarak sekian meter aja kadang sama orang yang beriman, yang rajin sholat ya, yang rajin zikir, sama orang yang rajin baca Quran, dia udah berasa. Nggak berani dia lewat-lewat kayak gitu. Ada orang yang kayak gitu, mungkin dia berani lewat tuh pas kenceng kayak babe dulu pernah depan babe lewat kenceng banget, lari cus ya kilat. Nah, jadi supaya ente paham, babi ngepet ya nggak bisa orang tangkep ya. Karena apa? Ente ya belajar cuma ya sholat aja. Yang benar itu orang mendalami ilmu agama secara syariat, hukum-hukum syariat, dia paham itu semua ya. Terus dia belajar ilmu torekat, bagaimana dia bisa mendekatkan diri sama Allah. Dia bahkan dia mencari Tuhan, pengen banget dekat sama Tuhan gitu. Nggak ketemu di torekat. Tapi suatu saat kalau dia mempunyai satu kekuatan kenyataan yang benar-benar hebat dalam hatinya sampai nangis apa, pasti dia dapat. Nah, orang yang sampai ke situ nemu ya, itulah jalan-jalannya orang hakikat. Kalau dia ketemu ilmu hakikat itu, nah itulah dia udah bisa mengenal diri, mengenal Tuhannya. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Nah, itu ilmu hakikat ya. Nah, jadi sampai di sini dulu deh ya. Jadi mau jelasin tuh ya seru juga gitu, yang seru-seru aja ya. Jelasin seru. Nah, di sini aja cerita babe ya. Tapi itu bukan cerita bohong, itu cerita nyata. Jadi karena babe ngalamin sendiri, bahkan saksinya masih hidup, masih ada tuh orang-orangnya ya, saksinya masih ada. Sampai sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.